Oke lur, kembali lagi dan nyambung yang tadi habis dipapas noken as, dan pada intinya aja ya lur, dan noken asnya udah kita pasang di bagian area head atau block head, dan pada intinya yang khusus yang dipapas yang pada motor Honda Vario jenis yang karbu khususnya ya lur, buat CR 5,5 mm atau mapas noken asnya sampai 6-7 mm. Dan pastinya nanti kita kasih tahu masalahnya pada di head jenis khusus Honda Vario ya lur, dan ini pada intinya aja lur. Dan ini lanjut yang tadi sore, dan ini lanjut malam lur, dan pastinya karena proses dan ini udah finishing, dan pada intinya dan ini sekedar sharing buat mungkin sobat YouTube ada persamaan dengan yang mau buat motor jenis Honda Vario yang karbu saya lagi lur. Dan pada intinya aja nanti kita kasih tahu dan masalahnya dan part apa aja yang diganti dan apa aja yang perlu diakalin, nanti kita kasih tahu. Oke lur, tunggu sejenak. Teman-teman jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke, kembali lagi dan ini ya kita langsung bahas, dan ini udah kepasang semua. Dan kalau jenis Honda Vario area bagian atas, bagian noken as atau union atau pelatuk dia pisah dan harus dibikin baut dua ya, atau bikin tanam baut panjang pastinya buat pengepresan, biar buat mengeliat atau biar kelihatan overlapnya ya dari yang sebelum dipapas atau sesudah dipapas. Dan ini kita mau liatin media yang belum yang udah dipapas ya. Yang belum dipapas kita nggak liatin karena lupa tadi ya. Dan pada intinya aja ini yang udah dipapas, dan tadi yang belum dipapas kita kasih tahu yang sebelumnya. Kira-kira tadi overlapnya itu ketika in atau egg atau bensin atau knalpot itu tadi pas overlapnya kalau jenis Vario itu kisaran 1 milian atau lebih dikit, dan lumayan ya karena jenis Vario itu RRA. Dan pastinya kalau buat jenis Vario resikonya nanti biasanya pada nggak standar maupun bore up, biasanya buat di starter, dan pada intinya biar bisa di starter lur. Dan nanti kita kasih tahu tip-tipnya, atau yang buat bore up 5,5 mm atau yang saya pakai lift 7 mm atau di atas 6, jadi resikonya atau masalahnya biasanya di head jenis Honda khusus Vario lebih ini ya, sabar atau ya pokoknya nanti kita kasih tahu langsung. Oke, kita langsung cek overlapnya semana, dan tadi udah dibilang kalau yang standar ukuran yang 1 milian atau lebih dikit atau kurang, dan pada intinya ini yang udah dipapas lur. Kita cek overlapnya lur. Ketika in egg kebuka kita putar lur. Oh ya, sebelum diputar dipastikan ya, biasanya cara saya itu dilihat mata sentriknya ya, jadi harus ada titik sentuhnya atau ramnya, jadi biar motor itu nanti nggak begitu kasar atau pastinya biar halus. Dan kita mau puter, oh ya nih lihat dulu ya, itu pernya pakai Swedia punya Yamaha, motor Yamaha maksudnya. Dan buat klepnya masih standar, dan ring returnernya juga standar, dan pakai SIM ya lur. Karena kalau jenis Honda Vario kalau nggak pakai SIM nungging banget bautnya, atau pastinya nanti bautnya atau murnya itu posisinya ada di dalam ya lur.
biasanya seperti itu. Nah ini pakai SIM biar pakai mur bisa di setel di atas. Dan ini udah diganti klepnya, dan klepnya tadi diganti karena dikerjain sebelumnya klepnya tinggi sebelah ya lur. Dan masalahnya itu tadi karena klepnya tinggi sebelah, jadi camnya akhirnya nanti kita kasih tahu dan kita buka, jadi dari pinggangnya berapa dan ini hasil papasannya berapa, pokoknya nanti kita kasih tahu. Dan yang pasti seperti ini ya kalau jenis Honda, intinya lain daripada yang lain, khusus Honda Vario yang karbu sekali lagi lur. Oke, kita lihat overlapnya lur, kita putar. Nah sebelum diputar dipastikan biasanya rawan kalau buat yang 7 mili atau 7 mm di kuku klep atau di ring retenir itu mentok pada seal klep ya. Jadi nanti kalau nggak lama motor ngebul, atau biasanya kalau buat mapas 6 mili dari pinggang sampai lift, biasanya nanti harus disesuaiin atau harus lebih teliti di bagian area klep karena jenis Honda itu sangat minim liftnya ya, biasanya seperti itu. Oke, dari tadi mau muter jadi banyak yang ketinggalan lur karena udah pagi hari ngomongnya rada ngelantur lur. Nah ini udah keputer lur, lalu kita lihat overlapnya seperti ini lur. Dan ini nanti finishingnya ini dengan cara manual dulu. Kalau mau finishingnya harus dibusur atau di dial ya lur. Dan pastinya ini beda dari yang sebelumnya. Pokoknya yang sesudah sebelum dipapas ini bukan in-egg-nya, hanya kisaran tadi udah dibilang 1 mili atau satu lebih dikit atau kurang dari 1 mili, kira-kira seperti itu. Dan ini sekarang kira-kira 2 mili sampai lebih ya, intinya jangan sampai 3 mili karena nanti kalau tinggi-tinggi overlap biasanya motor sangat panas atau kurang enak lah, sepengalaman saya seperti itu. Dan dipastikan kalau top kedua, kalau mau buat harian saya biasanya masih suka egg yang tinggi, dan dipastikan juga nih garisnya lurus ya lur. Oke, dan ini kondisinya seperti ini loh. Nah ini udah ketahuan ya, kita langsung buka aja dan kita ukur dari yang sebelum dan sesudah, kita ceritain aja. Dan kita mau buka dulu karena ini ada baut juga dulu. Oke, tunggu sejenak. Oke, kembali lagi. Dan ini ya jenis kalau Vario seperti ini. Jadi kalau mau papas noken as di atas 6 atau maksimal itu udah 6 itu rawan di bagian seal tadi ya, udah dibilang harus dihitung jarak dari seal atas ini sampai ke klep atau ring retenir itu jangan sampai lewat dari 6. Kalau udah lewat dari 6 dipastikan harus di custom atau di gerinda atau bagian bawah dipapas biar posisi bos klepnya biar turun lagi, biar nggak kena seal klep atau batang klep atau klep beli bahan dan potongannya nggak seperti Honda Vario ini karena potongannya sangat tinggi atau nggak seperti motor lain, jadi nongol banget ya bila jenis Honda Vario lur, seperti itu. Dan dipastikan harus disekir biar nggak bocor lur, kompresi juga jos dan motor lebih bertenaga pastinya lur. Nah udah kelihatan ya. Dan ini pernya seperti ini aja, pernya yang jenis Swedia punya Yamaha sekali lagi.
yang ukuran lebarnya atau panjangnya itu ukuran 32, dan kalau punya Vario ukuran 36 ya lur, panjangnya 36. Kalau buat maksimal 6 nggak mampu, dia bisa paling naik kalau mau dari standarnya, karena pinggang standarnya atau liftnya dari, kalau nggak salah itu ukuran dari 28 sampai 32 atau 4 mili, dan dia bisa naik paling 1 mili paling maksimal banget ya, paling aman ya setengah mili mapasnya kalau jenis per standarnya, karena jaraknya sangat rapat dan nggak renggang seperti ini. Dipastikan kalau mau bagus atau di atas 7 mili atau 6 mili harus pakai per yang lebih renggang jaraknya ya lur. Oke, itu kalau kurang jelas bisa disimak lagi, dan itu yang masalah di per, dan hanya itu saja. Oke, kita lanjut ke naken as lur. Kita buka, jadi kita buat sekedar sharing pengalaman oto bejo atau kesehariannya. Kita buka dan ukurannya yang sebelum dan sesudahnya lur, buat patokan aja atau buat space mungkin yang mau coba-coba mapas atau yang mau beli part racing, jadi ada batas-batas aman maksimalnya. Nah ini seperti ini lur nakenasnya. Ini yang tadi habis dipapas di sore hari, dan ini lanjut malam. Dipastikan seperti ini aja, dan pinggangnya kita ukur lur. Sabar lur, aduh matanya udah rada nih lur. Intinya 23 ya, 23,1, dan liftnya 29,5 ya lur. Nah ini jadi yang buat innya itu 23 dan liftnya 29,5, jadi dari pinggang 23 sampai 29,5, jadi kisaran 6,5 ya, atau 6,5 mm. Dan yang X juga sama ya, nggak beda jauh, tapi masih yang tinggian X. Intinya lebih tinggi 02 atau 01, saya seperti itu karena buat harian. Dan yang tadi yang standar nggak kita liatin videonya, tadi udah dibilang ukuran yang 28 pinggangnya 28 atau B-circle-nya, liftnya 32, dan sekarang 23, liftnya menjadi 29,5 lur. Nah seperti ini. Ya nanti kalau buat sobat YouTube mungkin yang masalah starter, dipastikan dekompresinya ya. Kalau motor standar biasanya ada dekompresi, dan ini nanti dicoba nggak pakai dekompresi, atau nanti kalau mau pakai dekompresi ini harus dibubut lur bagian sini, karena ini ada pelatuk contohnya yang jenis standarnya ada knocknya ini ya. Nah knocknya ini nanti kalau ketika di sini nanti pas muter mentok di sini ya, jadi kempos, harus dibubut dulu, dan dipastikan ini harus dipotong juga sedikit karena pinggangnya udah di custom, biar nanti ketika muter sebelum ram 01 biasanya kan mentok ini dulu lur, buat bocorin klep yang X ya. Kalau buat dekompresi itu buat bocorin yang X, biar nanti starternya gampang atau mudah, biasanya seperti itu. Jadi intinya kalau umpamanya ini pas ketemu lubang itu enggak buka, ketemu punggung, berarti dia pas buka posisi klep ya. Intinya nanti kalau umpamanya mau dipakai lagi dekompresinya ini harus dipotong lagi karena pinggangnya udah di custom. Kalau enggak nanti akibatnya jadi ketika habis jatuh dari ini yang udah nyentuh, ketika jatuhnya pas mau ramnya itu langsung mentok sebelum ram 01 itu, jadi nanti biasanya luka atau cacat dan akhirnya kemakan nakenasnya. Jadi
itu masalahnya di jenis Honda Vario yang jenis khusus karbu lur. Jadi mungkin itu saja ya. Jadi bila kurang detail atau kurang teliti penjelasannya tolong dimaafkan, dan itu hanya sekedar sharing dan itu dengan cara saya sekali lagi. Dan khusus buat yang mau papas melakukan as buat Vario karbu yang seher 5,5 mm atau lift 7 mm, atau yang masalah pada Honda Vario harus sabar atau ada masalahnya pada yang tadi udah dijelaskan ya. Dan pada intinya itu saja. Sekali lagi mungkin sangat panjang videonya, tolong dimaafkan lur. Dan itu sebenarnya kalau bikin ini proses lama, tapi saya bikin video secepatnya karena buat pada sobat YouTube ya, pada intinya aja mungkin sekedar sharing saja. Dan itu saja mungkin cukup dan nggak kita liatin pada pemasangannya dan pada intinya aja lur. Mungkin itu saja cukup buat yang udah nonton channel Kopujo. Sekali lagi saya doakan buat yang udah nonton dan terutama buat teman-temannya, dan yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Kopujo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.